Crimson Desert tuh game yang lagi hype banget ya. Kayak lewat mulu di timeline gue, banyak yang ngomongin. Cuman kalau gue lihat komentar orang-orang tuh lebih ke apa ya, kayak 50-50 rasanya. Ada yang bilang bagus banget, tapi ada yang bilang busuk banget juga. Kan gue jadi penasaran ya, mana yang bener nih? Apakah game seharga 800.000 ini sebenarnya bagus atau busuk? Ya jadi setelah gue mainin gamenya selama 3 jam, menurut gue game ini bagus, tapi jelek. Gue mulai dulu dari bagus-bagusnya dulu ya. Yang pertama, combatnya gue suka ya, walaupun sebenarnya nggak yang bagus-bagus banget sih. Cuman inilah, parry-nya tuh bagus gitu, satisfying lah lumayan. Terus boss fight-nya juga, moveset-nya lumayan bagus, boss fight-nya seru. Terus kalau gue baca-baca juga banyak yang komplain sama puzzle-nya ya di tutorial atau puzzle awal-awal. Tapi gue sih gak ada masalah banget ya. Tapi bukan yang gampang banget, gak yang susah banget juga gitu loh. Lumayan fun lah menurut gue. Terus di saat game-game baru tuh banyak banget yang goblok ya. Nah, Crimson Desert nih setidaknya di gua ya, menurut gue well optimized. Gue nggak ngerasain ada bug atau stutter ya atau nge-lag gitu. Aman banget di RTX 3070. Gue pakai settingan sinematik ya, which is di atas ultra. Itu dapat 50 fps. Itu pakai DLSS. Cuman gue kayak nggak suka gue pakai DLSS. Jadi akhirnya gue balikin ke settingan low. Terus apa ya, modelnya doang yang high. Model apa shader gue lupa gitu. Pokoknya high itu dapat 70 fps dan itu enak banget dilihat. Grafiknya bener-bener bagus banget sih. Nah, terus hal yang paling gue suka dari game ini itu lo beneran punya freedom. Gue heran ya, ada beberapa gue nggak tahu kritik apa pemain yang bilang katanya game ini tuh nggak bagus buat yellow paint gamer. Terus kayak susah kemana-mana, kayak perlu apa, nggak ada hand holding banget ini game, harus nyari tahu apa-apa sendiri. Kok menurut gue enggak sih, nggak tahu ya, apa mungkin masih di awal ya. Gue ngerasanya questnya itu cukup straightforward, kayak ada nama questnya, terus di map juga dikasih tahu harus kemana. Jadi kalau soal itu gue nggak kebingungan sih. Nah, freedom yang gue maksud, kita tuh bener-bener pas baru udah mulai free roam nih udah bebas mau ngapain aja. Nah, jadi waktu first quest nih, gua langsung kita kan harusnya naik kuda bareng sama NPC. Nah itu gua cabut, terus gue lihat warga, gue gebukin, terus gue malah dirubungin polisi gitu ya. Polisi kali ya, apa sih bahasanya. Terus gue digebukin, terus gue dipenjara. Tapi bisa jadi lo gak suka juga kalau misalnya emang lo lebih seneng game yang linear, yang lebih jelas arahnya kemana, yang gak dibebasin banget. Dan gak apa-apa juga, soalnya kalau dikasih kebebasan gini emang kadang bisa jadi bingungin. Ya overall gue ngerasa ini gamenya well made kok. Cuman menurut gue kelebihannya ini nggak bisa nge-overcome kekurangannya dan bisa nge-justified harganya yang 800.000. Apa gue yang kurang kaya ya? Gue ngerasa kayak 800.000 tuh mahal banget aja. Nah sekarang gue mau bahas kekurangannya nih. Yaitu kontrolnya agak aneh ya, kayak lumayan overwhelming dan gue ngerasanya nggak intuitif gitu buat modern game. Bahkan sesimpel buat jalan doang nih, lu gerakin analog kiri, itu tuh kadang suka arahnya tuh aneh gitu loh. Kayak gue masih nengok ke orang, tapi gue pengen jalan ke arah sana gitu. Misalnya jalan ke arah belakang gue, nah itu tuh malah jalannya mundur, bukan orang yang muter, masih ngeliatin orangnya. Terus kayak gitulah, awkward banget gue rasanya. Itu baru basic movement doang ya. Terus selain itu ada juga pencetan buat interact sama buat ngambil barang. Itu tuh pencetannya nahan kotak ya. Nah tapi dengan pencetan yang sama, kotak itu lompat juga di game ini. Jadi kalau mau interact atau ngambil barang itu kotaknya ditahan, tapi kalau mau lompat itu kotaknya ditekan doang. Nah jadi sering banget gue kayak mau ngambil barang malah lompat, mau interact malah lompat gitu. Gue gak sempet ngontak-ngatik keybind-nya ya, karena gue kan mainnya masih early juga. Gue juga takutnya kalau misalnya ngontak-ngatik keybind malah nanti nabrak sama pencetan-pencetan lain yang belum ke-unlock sama gue gitu. Misalnya ada jurus baru lah atau mekanik baru. Tapi gue gak yang terlalu seneng ngontak-ngatik keybind juga. Terus kalau gue gak salah, gue ngeliat ada tweet ya, gak tahu bener apa enggak, tapi katanya developernya itu emang mengakui bahwa kontrolnya itu emang kurang intuitif lah. Terus mungkin mau di-update kali, mau di-patch. Nah tapi kalau menurut gue sih sebenarnya nggak apa-apa ya kalau soal kontrol, bisa adaptasi sih lama-lama. Cuman gue personally males. Nah kayak yang tadi gue bilang di kelebihannya ya, secara technical grafiknya ini tuh bagus banget. Rumput-rumputnya bagus, pohon-pohonnya bagus, airnya bagus, terus bangunan-bangunannya dan gunung-gunungnya itu tuh secara technical grafiknya tuh bagus banget. Nah tapi dari grafiknya yang bagus ini, menurut gua tuh kayak gua ngerasanya nothing special aja. Gak ada yang apa ya, kayak gua ngerasa keren banget gitu. Kayak misalnya Silksong ke area baru gitu, itu kan secara grafik Silksong kan ya bukan yang advance gitu ya. Atau sesimpel ini dah, Minecraft nih lu pertama kali ke Nether tuh kan kayak
anjing apaan nih, tempat apaan nih gitu. Gak ada yang sekeren kayak The Witcher 3 nih, baru mulai lu langsung apa ya, abis lu keluar kamar terus kayak di balkonnya terus kayak ngeliat gunung kayak gede banget gitu, kayak keren banget gitu. Itu gue sih, setidaknya gue kayak ada sesuatu yang bikin gue kayak amazed atau ada inilah, kayak ngerasa keren lah. Nah, gue nggak dapet itu di sini. Nah, tapi kekurangan terbesar game ini menurut gue ada di naratifnya. Aduh, naratif itu apa ya? Kurang, dialognya nggak keren, nggak ada yang ngasih gue emotional attachment ke karakter-karakternya gitu, baik main karakter atau NPC-nya atau orang-orang yang diceritain di awal-awal yang digebuk-gebukin. Terus juga cinematic cutscene juga biasa aja. Ini lumayan ngingetin gue sama RDR 2 dan The Witcher 3 sih. Kayak startnya tuh berasa slow dan ngantuk gitu, tapi in a good way. Vibe-nya tuh chill gitu, tapi bukan yang bosenin. Gue tetap penasaran sama cerita-ceritanya, terus kayak pengen lebih kenal lagi sama karakternya gitu. Ini gue ngerasanya jadi kayak nggak ada impactnya aja antara MC sama musuhnya, terus NPC-nya. Ya overall kerasanya blend aja gitu buat gue. Tapi mungkin ini game bakalan bisa jadi bagus banget kalau udah spend mungkin puluhan atau ratusan jam ya. Karena gue juga sering baca nih, game ini katanya akan seru setelah 20 jam. Ya bisa dibilang review gue tidak valid lah untuk keseluruhan gamenya, karena gue baru nyentuh mungkin porsi kecilnya banget. Nah cuman first impression gue ini gue ngerasanya apa ya, early gamenya tuh gak fun dan gak bikin gue penasaran dan nggak bikin gue pengen lanjut mainin. Selain itu gue juga nggak bisa justified harganya yang 800.000 sih buat gue. Ya walaupun dari gue bukan pakai duit gue ya, gue dibeliin sama si Kyo nih, shout out buat Kyo, thank you udah beliin gamenya. Ya cuman gue bisa ngerti kenapa banyak yang nggak suka, tapi kenapa bisa banyak yang suka juga. Jadi ya beneran 50-50, entah lu suka banget atau lu benci banget. Nah kalau gue sebenarnya ada di yang lebih ke nggak suka sih daripada yang sukanya. Cuman bukan yang gue benci banget, kayak gue mencoba mengerti. Oh oke, ini mungkin jadi serunya tuh karena begini gitu. Cuman gue nggak willing untuk ngulik aja gitu, nggak mau spend waktu lebih banyak lagi buat game ini. Ya gue mainin game ini di streamingin juga di channel streaming gue di Nopalwi. Silakan mampir, gue di situ lebih aktif ya, tiap hari main game. Terus follow sosmed gue juga, gue lebih aktif di situ. Gue lagi belajar apa ya, lagi rajin belajar bikin konten-konten yang vertikal gitu. Terus lu bisa support gue secara langsung financially di saweria.co/Novalwi. Gue pakai Saweria sekarang buat gue makan, membayar listrik. Oke, thank you, dadah.